Kita tingkatkan lagi investasi di Bank Jabar walaupun sudah terbuka. Dan Bank Jabar harus mengalami efisiensi. Efisiensi apa? Struktur jabatannya jangan terlalu banyak. Jumlahnya sedikitkan. Untuk apa? Karena Bank Jabar itu nggak usah pakai struktur banyak juga sudah untung. Pelanggannya ASN, anggota DPRD, bupati dan wali kota, termasuk mungkin saya nanti. Nah, kenapa? Kalau seperti itu, maka kalau jumlahnya sedikit, untuk apa? Agar dia dividennya tinggi. Kalau dividennya tinggi, belanjakan untuk kepentingan publik lagi. Kalau kemudian punya CSR, jangan disembunyikan, umumin berapa CSR-nya. Dan saya merencanakan CSR pada tahun 2025 untuk pembangunan sekolah. Satu sekolah dari CSR. Kalau seperti itu nanti anak-anak kita bisa bersekolah. Tidak ribut lagi. Tidak mengalami lagi anak Jawa Barat 350.000 ijazahnya belum ditebus. Negara sudah merdeka, ijazah belum ada di tangan. Ini adalah kerangka. Kalau kerangka ini sudah dibangun maka pada periode ke depan kita menjadi provinsi yang memiliki kecukupan fiskal. Kalau sudah punya kecukupan fiskal, kalau provinsinya misalnya nanti ada BUMD yang profesional, bisa dikelola dengan baik. Bisa jadi dia bangun jalan di provinsi lain. Bisa jadi dia bikin stasiun kereta api di posisi lain. Bisa jadi dia bangun apa di provinsi lain. Kenapa? Duitnya menyebar ke tempat lain. Kita punya kecukupan. Dari kecukupan itu apa yang akan terserap? Orang Jawa Barat nanti kerja di Kalimantan, membawa investasi provinsinya. Orang Jawa Barat kerja di Sumatera, membawa investasi provinsinya. Penduduk bukan terbalik. Orang lain yang kerja di Jawa Barat. Karena kekurangan tenaga profesional. Untuk itu beasiswa pendidikan hari ini adalah beasiswa pendidikan investasi. Diarahkan untuk siapa? Anak-anak Jawa Barat yang memiliki kualifikasi kecerdasan tingkat tinggi. Agar dia menjadi penggerak ekonomi. Agar melahirkan engineer-engineer baru yang bisa menggerakkan mesin produksi di seluruh industri. Ini akan dibangun. Tetapi mesin produksi industri investasi harus dilindungi oleh siapa? Oleh negara. Oleh siapa? TNI, Polri, Kejaksaan, dan peradilan pada akhirnya. Untuk apa? Agar mereka tidak ngeluh-ngeluh. Pengusaha ini sudah capek dan lelah. Dia harus bayar pajak. Kadang-kadang dipajakin. Setelah itu dia harus bayar. Apalagi desa ngajuin proposal, kecamatan proposal, ormas proposal. Tidak dikasih, di demo. Padahal mereka sudah bayar pajak, sudah menyerap tenaga kerja. Kita harus membuat mereka menjadi nyaman. Kalau tidak ada investasi, rakyat Jabar mau kerja di mana? Yang tukang nasi goreng nggak akan laku. Untuk itu maka saya berani mengalokasikan pembiayaan dari provinsi untuk apa? Membangun ketenangan dan ketertiban di masyarakat Jawa Barat. Harga ketenangan ketertiban itu mahal. Betapa kita tidak bersedih tukang jagung dari kota Tasik digebuk jam 3 subuh pakai gear yang patah tangannya. Dari patah dia 2 yang dia alami. 1 tidak punya untuk berobat ke rumah sakit. Karena BPJS-nya tidak bisa memberikan perlindungan bagi korban kekerasan atau korban pidana. Yang kedua, kehilangan mata pencaharian selama 6 bulan ke depan karena tangannya patah. Rakyat negara harus hadir, tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Dan saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersedia mengeluarkan uang berapapun demi ketenangan rakyat Jawa Barat. Ini yang dibuat. Kerangka dasar inilah yang harus dibuat ke depan. Kalau sudah seperti itu, kemah ripah repeh rapi, rakyatnya merasa nyaman, sakit, negara hadir mengobati. Di jalan dia dilindungi, kemudian anaknya sekolahnya dijamin oleh negara. Pekerjaannya tersedia, maka dia akan hidup di alam Jabar yang disebutnya alam surga. Maka klaim kita sebagai provinsi religius bukan hanya religius ritualitas, tetapi secara substantif religius membangun ketenangan, kenyamanan bagi seluruh warganya. Inilah kerangka pikir kita tentang pembangunan. Dan seluruh kerangka pikir itu, maka kita masuk dalam wilayah politik administratif. Politik administratif yang pertama memerlukan para abdi negara yang jenius, yang pokpekprak, yang dimana tunjangan kinerjanya harus melahirkan kinerja, bukan melahirkan foto-foto selfie. Tunjangan kinerjanya harus betul-betul melahirkan produk, output, dan outcome.
tidak punya hanya sekedar aksesoris sebagai abdi negara yang berbasis digital. Yang kedua, saya pun memerlukan kerjasama dengan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kita juga memerlukan kerjasama dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh ulama. Kita juga memerlukan kerjasama dengan mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita ingin berlaku secara terbuka, dan saya yakin setiap anggota DPRD berpolitiknya adalah keberlanjutan, terpilih lagi pada periode yang ke depan. Dan saya meyakini yang ada di sini nanti terpilih lagi dan mungkin masuk DPR RI dan mungkin jadi bupati wali kota, asal jangan nyalon gubernur dulu. Untuk itu saya mohon dengan sangat, terimalah berbagai pikiran gagasan saya yang out of the box ini, yang lahir dari hati, lahir dari kecintaan dan jiwa, yang ingin orang Sunda, orang Jawa Barat punya martabat di depan orang lain. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena jumlah anak-anak yang menikah di bawah umurnya tinggi. Kita tidak mau menjadi provinsi yang dihinakan karena lamanya sekolah masih 8 tahun. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena rakyatnya terjerat oleh pinjol dan judi online. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka harapan hidupnya masih rendah. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka kematian ibu dan anak karena melahirkan juga masih tinggi. Kita ingin jadi provinsi yang dibanggakan, menjadi provinsi yang memberikan contoh pada seluruh provinsi lain bahwa anggaran negara kalau dikelola dengan baik akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan warga Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam politik 27 November 2024. Bagi saya tidak ada partai pendukung, tidak ada partai pengusung, tidak ada partai lawan politik. Semua partai adalah sahabat saya yang memiliki cita-cita yang luhur. Dan saya pun tetap membuka ruang bagi semuanya untuk memberikan otokritik yang objektif dan mengarah pada solusi-solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan kritik yang bersifat kebencian atau didasarkan nalar-nalar sentimen karena persoalan pemahaman keyakinan yang berbeda. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga seluruh gagasan dan cita-cita ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan seluruh penantian itu bisa dirasakan oleh seluruh warga Jawa Barat. Saya mohon maaf pada semuanya apabila ada ucapan dan tingkah laku saya yang sering kontroversial, yang menimbulkan keriuhan di media sosial, tetapi tidak akan pernah ada tajamnya pisau kalau tidak pernah berasah dalam setiap hari. Pisau yang tidak berasah dia akan berkarat dan akhirnya tidak bermakna. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.